Halo semua. Selamat datang di episode kedua Posture Podcast Sabtu Sore Himatika. Oke, nah seneng banget nih Kak Erens, kita udah ketemu lagi di episode kedua kali ini. Iya bener banget, dengan latar belakang yang baru nih Rafli. Iya gak sih? Iya, kemarin gak kayak gini ya? Iya, kemarin kita belakang nih sangat sepi. Yes. Sekarang lihat banyak. Oh, udah banyak banget buku-buku. Ini kita di mana sih Kak? Kita sedang di Amerika ya guys. Jadi kita take podcast ini tuh jauh-jauh ya. Yes, I jauh agree. Banget. Yes, oke. Nah, tentunya kita juga senang banget nih bisa ngehadirin kalian lagi buat episode kedua kali ini, yang tentunya juga nggak kalah keren nih ya Kak Erens ya. Iya betul banget. Dan kita juga bakal ngobrol lagi nih Kak Erens, pastinya juga bakal santai, bakal seru, dan pastinya tuh full insight nih Kak Erens. Bener banget. So teman-teman, siapin cemilan, duduk santai dan temenin sore kamu bareng kita. Oke, nah seperti biasa nih teman-teman, mungkin teman-teman yang ketemu kita di episode 2 atau jangan-jangan berarti belum nonton episode 1 gak sih Rafli? Waduh, Parah kalau belum nonton episode 1. Emang di episode 1 tuh kamu inget gak tentang apa? inget dong. Apaan? Ingat dong, tentang seputar ke persiapan ke mahasiswa. Iya, tentang mereka cara survive di matematika. Kamu inget nggak bintang tamunya siapa waktu itu? Ingat dong, spesial banget coy. Siapaan? Bintang besar dan bintang kecil. Oke. Nah, kan tadi kita udah dengar ya si Rafli bilang ada bintang besar dan bintang kecil. Kalau teman-teman bingung siapa bintang besar bintang kecil, nonton dulu episode satunya ya. Biar kita nggak usah kenalan lagi nanti nih. Iya. Makanya semua yang belum nonton langsung nonton episode pertama ya. Tonton dulu. Oke. Tapi karena kita berbaik hati, kita kenalan lagi aja. Jadi buat teman-teman yang baru kenal, baru ketemu kita di podcast hari ini, kenalin, aku Erens, aku dari Matematika angkatan 2023. Dan aku Rafli Sanjani, angkatan 24 dari Matematika. Oke, aku dan Rafli yang akan menjadi host dalam episode postur yang kedua ini. Oke, bener banget nih Kak. Nah Kak Erens nih, sebelum kita ngomongin soal topik hari ini ya Kak Erens, pernah nggak ya Kak Erens ya, kayak waktu awal-awal banget, bahkan mungkin sebelum perkuliahan nih Kak Erens, Kak Erens tuh ngerasa ragu kira-kira mau milih apa nih. Terus tiba-tiba kayak mungkin Kak Erens sudah netapin matematika, tapi Kak Erens tuh ngerasa ragu kerjanya jadi apa, terus kayak nanti tuh bakal ngapain aja, terus apakah ada nilai utama atau nilai jual yang bakal kita jualkan di dunia kerja nanti. Kak Erens pernah nggak mikir kayak gitu? Jujur ya, waktu dulu aku SMA, aku tuh udah sempet nih buat tertarik, kayaknya mat asik deh gitu. Oke. Waktu SMA ya kan, sebelum kita tertampar realita tuh aku kayak gitu mikirnya. Aku emang sempet kayak sudah sempet kayak tertarik deh sama mat kayak gitu. Tapi ya udah deh, akhirnya juga jodoh juga kan di mat. Kalau Rafli juga kayak gitu? Aku sih juga sih Kak. Kayak awal tuh ragu banget buat pilih matematika, kayak ntar bakal ngapain aja, terus bakal sesibuk apa gitu ya. Tapi aku juga sama kayak Kak Erens, tertarik ke matematika sebelum tertampar realita tentunya. Itulah makanya teman-teman. Nah, realitanya seperti apa itu ya? Itu. Nah, di episode kali ini Kak Erens nih, kita tuh mau meminimalisir hal tersebut nih. Karena di episode kali ini kita tuh bakal ngebahas dan mengupas juga kira-kira di matematika ini tuh ada apa, dan bagaimana cara kita tuh menghilangkan keraguan agar kita paten buat memilih matematika ini. Gitu Kak Erens. Nah, bener banget. Dan kayaknya tuh karena ini udah tentang keraguan dan sebagainya, kayak kita kayaknya mereka juga nggak sih, nggak asik dengan wajah-wajah di sini yang akan kita hadirkan sebagai bintang tamu. Mungkin kita langsung kenalan aja, karena ini kan perihal ini ya Rafli ya, gimana caranya matematika itu bisa menjadi prodi yang menarik gitu kan, dan gimana waktu nanti udah lulus, kalau misalnya lulusan prodi mat emang ngapain kayak gitu kan. Nah makanya kita hadirin bintang tamu yang gak kalah gacor di episode 1. Guacor. Nah, kita guacor guys. Jadi kita kehadiran 2 bintang tamu yang gacor. Jadi gacor-gacor yang akan mengisi episode 2 postur pada hari ini. Oke, mungkin kita bisa kenalan dulu dari yang paling cakep nih, yang di sebelah sini paling ganteng. Mungkin dari Kakak Stefanus dari angkatan 22 mungkin bisa kenalan dulu nih.
Oke, baik halo semua, perkenalkan aku Stefanus Bitanus Prakoso, aku dari Matematika Angkatan 2022. Oke. Halo Kak Stefanus. Kak Stefanus. Nah, ada nih di sebelah Kak Stefanus Kak Ernest yang nggak kalah kerennya dan nggak kalah cantiknya juga nih Kak Ernest. Kayaknya dari hati guys ngomongnya guys. Oke, kita sambut Kani. Oke, mungkin Kanis boleh sedikit perkenalannya. Oke, perkenalan introduce ya. Oke, halo teman-teman postur yang lagi dengerin. Kenalin, aku Anis. Aku berarti bukan angkatan lagi ya? Oh iya, alumni ya. Sudah alumni dari alumni. Tambah spesial. Tambah spesial. Halo, Oke, salam halo kenal Kak, salam Kani. kenal. Mungkin dari Kak Anis bisa disebutin nggak sih Kak, setelah lulus ini kesibukannya tuh apa gitu? Kayak seorang mahasiswa matematika udah lulus, nah kesibukannya tuh apa tuh Kak? Aduh, ngapain ya? Aku kan lulus baru beberapa bulan ini, 2 bulan atau 3 bulan ini, mungkin jadi 3 bulan. Kesibukannya selama ini pengacara sih, pengangguran banyak acara. Tapi guys, aku denger-dengerin Kak Anis nih lulus dengan predikat cum laude, iya nggak sih Kak? Tuh. Teman-teman yang di rumah kasih applause. Keren banget ini Kak Anis. Banget loh, kayak kita survive kalkulus aja tuh kayak udah mikir-mikir Kak Anis cum laude gitu kan. Nah, Gila. gokil banget. Kaljut aja kita mikirnya, aduh, sulit banget. Itu. Parah men. Nah, mungkin kalau dari Kak Stefanus nih, kesibukannya juga apa nih Kak? Sama pengangguran banyak acara. Ya mungkin karena semester 6 ya, jadi kesibukannya ini masih ngerjain metodologi penelitian aja yang paling urgent, sama mungkin proyek-proyek kan tambah semester tambah banyak kan proyek UAS-nya. Nah itu ngerjain proyek-proyek UAS gitu. Gitu, proyek-proyek guys, banyak guys. Tapi ini sih mereka udah keren banget gak sih, kayak udah sampai semester 6 bayangin deh, semester 6 terus nanti yang Kak Anis udah cum laude, wow. Kayak gokil gitu ya kita dengernya ya Rapli ya. Aku baru login aja udah kebablasan, udah kewalahan gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja nih ke pembahasan pada topik episode kedua kali ini. Oke, lanjut aja nih Rafli. Jadi gini kakak-kakak nih, seperti yang tadi udah aku obrol sama Kak Ernest nih. Kita tuh sempet nih Kak ada perasaan ragu, bimbang akan pilihan jurusan matematika ini nih Kak. Nah, ini kan juga buat teman-teman nanti calon matematika. Iya betul. Yang mungkin masih pada ragu dan masih pada bimbang. Nah, kita mau tanya dulu nih dari yang udah berpengalaman, udah beberapa tahun ada di matematika. Nah, kira-kira kalau dari kakak-kakak nih, apakah kakak tuh pernah merasakan hal yang sama? Pernah ada di posisi atau di fase dimana kakak tuh bimbang akan jurusan yang kakak-kakak pilih gitu? Mungkin dari Kak Stefanus dulu. Ya mungkin aku berangkatnya sedikit cerita dari aku sendiri ya. Oke Kak. Semasa SMA itu aku emang udah netepin kalau gini, dari kelas 10 itu sebenarnya bingung kan mau belum kepikiran lah kuliah nanti mau lanjut di mana. Nah, tapi teman-teman itu udah pada kayak ngeplan gitu. Nah, aku sebagai bocah FOMO ya. Oke, FOMO. Kayak wah teman-teman punya pandangan, masa aku gak punya rek. Nah, terus dari situ kan kayak mulai kepo-kepo nih kayak matematika tuh ngapain sih? Pertama matematika di UNER gitu. Terus mulai browsing-browsing silabusnya gitu, materi-materinya gitu. Wow, sampai situ ya Kakak ya. Keren sih. Sampai silabus dicari sama Kak Stefanus. Kamu cari nggak sampai silabus? Aku cari apa ya? Cari penyesalan deh kayaknya. Kayaknya silabus juga dia baru tahu waktu kuliah. Soalnya waktu kuliah taunya. Sama aku juga. Ya udah. Berarti emang kayak Kak Stefanus sudah menetapkan banget gitu ya Kak ya. Iya, sebenarnya juga ada saran-saran dari teman-teman dan orang tua kayak ngambil teknik-teknik gitu. Tapi mikirnya itu kayak kan ada fisikanya. Bener-bener bisa fisika sama sekali. Sama-sama. Jadi lebih menutup aja ke yes matematika ya matematika. Oh, berarti Kakak udah nggak ada rasa ragu lagi ya Kak? Nggak ada. Tapi ragunya itu pas mau masuk ke semester 2 itu ragu. Oh gitu. Oh udah ini. Ya karena waktu itu jujur pas maba itu IPK aku itu ya dibilang sama teman-teman yang lain itu aku paling jelek lah. Kan maba itu kalau IPK kan harusnya tinggi-tinggi kan karena kebantu PDP dan lain-lain. Nah itu aku nggak setinggi mereka lah. Nah di situ itu sih paling memorable itu kimia dapat E aku. Sumpah Kak. Iya. Nah terus
Untungnya ada UP, ujian perbaikan. Jadi C lah. Sumpah, itu shock banget ternyata seorang Kak Stefanus ya, yang adalah sosok legend yang kita bangga-banggakan ternyata pernah dapat kimia guys. Super tapi shock. memang Kak Erans, Kimdas tuh sesusah itu. Iya emang sih, emang parah, gila. Emang iya sih. Tapi aku lebih baik Kimdas daripada Biodas. Benar-benar semangat. Ya kan Kak Anis? Oke, kita berarti sama nih sama Kak Anis. Iya. Enggak sih? Iya benar, mending Biodas. Ya udah deh. Daripada Kimdas. Mending matematika. Oke. Jadi kalau Kak Stefanus sendiri nggak ada keraguan sama sekali ya Kak kalau memilih prodi ini, tapi masuk ragunya di semester 2 aja. Ragunya pas mau masuk semester 2. Oh, kayak gitu. Menarik. Kalau Kak Anis sendiri nih, gimana Kak? Waktu dulu mungkin Kakak ini deh call out Kakak dulu waktu maba atau sebelum waktu masih SMA tuh Kakak milih jurusannya gimana? Masih ada ragu-ragu apa enggak? Oke, kalau aku nggak jauh sih dari Evan ya. Tapi kalau aku kayaknya lebih sesepuh lagi. Keyakinannya itu. Gimana itu Kak? Sepuh lagi Kak? Iya, karena aku itu berangkat dari SD mungkin ya. Aku SD itu udah mengarah ke matematika. Emang sukanya tuh matematika. Nilaiku tuh bagusnya itu di matematika. Dari SD berarti Kak? SD ikut lomba kayak siswa prestasi dan lain sebagainya, itu emang nilaiku yang bagus itu matematika. Terus masuk ke SMP 1 dulu itu aku ikut yang namanya dulu itu apa ya, OSN mungkin ya, kalau kita tes lupa OSN itu aku masuk kayak bimbingan di Olimpiade Matematika itu. Jadi aku nggak masuk kelas, tapi aku masuk khusus untuk matematika ya, kayak dibimbing sendiri. Keren banget ya. Ya nggak tahu ya kenapa aku suka, tapi emang enjoy aja dari SMP. Terus lanjut ke SMA aku suka juga, masih ikut lomba-lomba itu. Jadi ya emang dari awal pengen niat ngedalamin matematika gitu. Terus akhirnya aku daftar matematika, tapi bingung nih kampusnya yang mana nih. Tapi aku dari kelas 10 sebenarnya nggak pengen UNER sama sekali. Oh nggak pengen Kak? Iya. Ini jujur-jujuran. Aku kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 bahkan detik-detik mau daftar SNM kan dulu namanya. SNMPTN. Itu aku masih kekeh buat matematika ITS. Jujur nih. Iya kelas sama tetangga ya. Iya. Kayak emang ITS. Aku cari tahunya itu matematika ITS, nilai raportku itu berapa dan bisa masuk nggak sama rata-rata yang ada di sana gitu. Aku tetap matematika ITS. Terus pas detik-detik terakhir mau daftar SNMPTN, itu aku konsul sama orang tua aku. Terus orang tua aku yang menyarankan buat milih ke UNER aja. Katanya ya gitulah, orang tua mungkin ya lebih punya feeling yang baik mungkin ya. Akhirnya aku daftar SNMPTN ke matematika UNER dan alhamdulillahnya keterima gitu. Terus pas udah masuk, oh my god, ternyata kenapa nih oh my god tadi? Terus soalnya sama nggak sih Rafli dengan kita sekarang yang kayak cuma oh my god. Iya. Kayak masuk semester pertama kayaknya beda ya kita kurikulumnya, atau sama aku lupa ya, tapi semester 1 itu benar masih ada PDB dan matkul matematikanya itu cuma kalkulus kalau nggak salah, kalkulus sama DDM 1. Oh berarti kita masih sama Kak, dia yang udah beda. Aku yang beda sendiri PDB. Oh iya kayaknya. Ya, kita masih sama ya. Itu kalkulus sama DDM 1. Kayak astaga ini beda banget ya sama matematika yang ada di SMA SMP. Iya guys. SMA SMP kan kita masih belajar tentang angka gitu, bener-bener ngitung 1 tambah 1 itu bener-bener ada ilmu pastinya gitu. Kalau pas masuk kuliah, oh my god, kayak bercerita. Iya kayak A B C D E gitu loh. Huruf-huruf semua. Memang apalagi DDM ya Kak ya. Terus fun fact ya guys, aku pas semester 1 kan masih online ya, tahunku itu 21. Itu kalkulusnya itu online juga. Dan aku tuh pernah nangis gara-gara aku nggak bisa paham kayak materinya itu apa gitu. Sering banget aku kelas kalkulus itu nangis gitu. Iya guys, emang sebenarnya kalkulus itu sarana kita untuk ini Kak, hemat skincare, karena katanya kalau air mata itu bikin wajah kita glowing gitu. Iya nggak sih? Kita nggak nangis karena kurang duit guys, nangis karena kalkulus. Iya. Di situ aku mulai ragu kayak astaga aku bisa bertahan nggak ya, ini masih semester 1 belum mulai gitu, istilahnya kalau mau lari juga masih belum kayak seok gitu kan. Terus akhirnya masih awal. Ya udah dijalanin dan kalkulusku dapat jelek parah, tapi nggak apa sih, dapat C.
Tapi kayaknya itu karena kakak itu baru beradaptasi, Kak. Positive thinking itu. Iya, itu positifnya gitu. Apalagi online kan banyak distraksinya kan, Kak. Aku yakin banget sih itu kayak nggak mungkin nggak sih kalau nggak karena masa adaptasi ya. Iya, masih adaptasi kan, Rafli. Mungkin ya. Nah dia tuh juga gitu Kak sekarang. Kak Anis mungkin nggak ngerti ya kalau misalnya dia tuh 8 SKS kalkulusnya, bayangin. Oh iya ya, kita blok ya. Iya. Makanya Kak, dia tadi dengerin rasanya bahagia. Iya, makanya dengerin Kak Anis cerita dia cuma kayak kayaknya dia mulai relate gitu loh Kak. Tapi kan kita penasaran nih Kak Erens. Kalau dari awal Kak Anis tuh aja masih dapet C gitu kan. Tapi happy ending Kak Erens. Iya benar juga. Happy ending. Karena kayaknya tuh ya mereka tuh kayak karena sudah terjatuh. Kamu tahu ini nggak quotes terbentuk. Nah. Oh, iya. Kayaknya Kak Anis sama Kak Stefanus tuh karena merasa Kak Stefanus kan karena Kimdas ya. Karena Kimdasnya E jadi lebih rajin. Kalau Kak Anis karena kalkulusnya C jadinya lebih kayak gila nih gimana ya caranya buat meningkatkan. Itu kayaknya sih. Iya. Nah, kita kan tadi udah dengerin nih kayak perjalanannya gitu ya kan. Nah, contoh dari apa Mas Stefanus nih. Tadi kan Mas Stefanus juga sempat mention kayak ada nih pihak eksternal tuh yang ngasih saran mending teknik, mending ini, mending. Tapi kan Mas Stefanus kan tetap kekeh gitu ya kan ya Mas ya. Maunya matematika aja. Karena yang lain udah kurang. Nah, gitu kan. Nah, kira-kira nih Mas, apa sih yang membuat Mas tuh bisa yang lain tuh enggak matematika aja, mengatasi keraguan yang ada bahkan dari pihak eksternal yang memberikan pressure ke Mas itu, tapi Mas tuh nggak ragu akan pilihan Mas gitu Mas. Kira-kira Mas tuh ada kiat-kiat khusus dari Mas Stefanus sendiri nggak Mas? Betul. Oke, mungkin kalau aku berangkatnya dari dari dasar pembelajaran secara umum kan ada baca, tulis, menghitung. Nah, aku paling dominan itu di menghitung. Nah, aku analisisnya gitu kayak aku ngitung terus aku kayak sambungin ke beberapa mata pelajaran yang aku pelajari di SMA. Nah, aku kan yang tadi aku bilang aku paling mending di matematika kan. Palingnya bener-bener ya Allah, itu wes. Yang benar-benar kemampuannya di menghitung ya Mas ya? Iya, terus kan menghitung juga ada fisika, ada matematika, kimia pun ngitung kan? Iya, benar. Karena aku dominannya di matematika, terus mungkin browsing kayak jurusan yang kuat di matematika itu apa. Nah, ada beberapa opsi kan. Tapi di beberapa opsi itu ada mata pelajaran yang kayak aku tuh nggak pede gitu. Gitu kan. Nah, dari situ aku kan pedenya kayak matematika, terus akhirnya aku tetap tancap gas kekeh di matematika. Gitu, berangkatnya lebih ke paling hal dasar yang paling dasar dan yang PD suka juga gitu. Jadi memang mengkombinasikan antara kemampuan dan kepedeannya gitu kayak. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang kayaknya masih SMA yang nonton kita juga, ini kayaknya ya, kalau misalnya kalian waktu SMA udah mulai kayaknya kalau ngeliatin fisika nih mual gitu ya, bisa cari matkul yang lain. Itu dia. Nah gitulah. Mungkin kalau dari Kak Anis sendiri gimana nih Kak? Kalau Kak Anis mengatasi rasa ragunya Kak Anis, mungkin ada kayak hal yang bikin Kak Anis tuh yakin banget nih. Kayak apa yang bikin Kak Anis yakin banget gitu cara ngatasin ragunya Kak? Sama matematika nih. Sama matematika Kak. Ya tadi kan aku cerita ya, mungkin keraguan itu muncul di semester awal, terutama di semester 1 gitu. Karena ya itu ekspektasi kita itu nggak sesuai realita. Ekspektasinya itu kan hitung dan lain sebagainya, tapi ternyata enggak sama sekali. Iya benar. Terus kalau mau mundur juga gimana? Maju mundur ya kepentok gitu. Dan akhirnya soalnya kan aku juga SNM tadi kan nggak bisa gitu loh mau coba yang lainnya karena ya wis resiko gitu SNM. Kemudian gimana cara aku ngatasinnya? Ya wis aku belajar aja, coba buat ngeyakinin diri bahwa aku udah memilih jalan yang ini. Jadi aku nggak bisa buat flashback lagi, buat kembali lagi untuk menyesalinya. Yang bisa aku lakuin cuma menata masa depan yang udah ada gitu. Kalau nyesalin yang ke belakang-belakang ya hasilnya nggak ada gitu. Lebih baik menata masa depan itu tadi. Jadinya aku lebih prepare yang ada di depan-depan gitu, mulai jadi belajarnya lebih
gacor lagi. Lebih gacor lagi ya. Mode ambis. Ambis, yes, itu dia. Memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Penting banget itu emang Kak Eren, memanfaatkan kesempatan yang diberikan, melihat ke depan, jalanin. Nah, berarti nggak usah ada kayak apa ya, Kak, gamon-gamon lagi gitu ya, Kak ya. Gak zaman. Gak zaman guys. Gak zaman. Jalanin dulu aja kalau kata orang ya. Bener, jalanin dulu aja. Oke, nah kira-kira nih kita kalau ngomongin soal lulusan matematika ini ya Kak Ernest ya. Betul. Kalau kira-kira dari Mas Stefanus dulu nih. Mas Stefanus tuh seberapa optimis Mas sama anak-anak lulusan dari matematika Mas? Kalau seberapa optimis, tentu harus sangat optimis dong. Oke. Sangat. Udah Yes. nyemplung. Dan kenapa aku bisa ngomong harus sangat optimis karena kita kan belajarnya ilmu dasar. Tentu kan matematika kayak jadi ilmu dasar dari segala terapan kayak misal di sains data ataupun statistika ataupun dan yang lain sebagainya. IT pun kita juga dapat ya. Ya dapat sebagai dasar. Nah, aku berani bilang sangat optimis karena kemampuan analitis kita yang sangat diunggulkan gitu. Iya benar banget sih. Benar banget guys. Kemampuan analitis itu membawa kita bisa belajar sesuatu itu lebih cepat. Nah, berangkat dari situ kayak mau kerja apapun yang kita unggulkan itu belajar kita atau adaptasi kita itu lebih cepat daripada yang lain gitu. Iya benar banget. Keunggulan kita gitu. Benar banget. Jadi aku sangat optimis kayak prospek ini memang banyak tapi bukan berarti kita nggak bisa bersaing. Oke. Catat, prospek ini memang banyak tapi bukan berarti kita nggak bisa bersaing guys. Karena matematika tuh bukan yang dinilai itu bukan ngitungnya tapi gimana cara berpikirnya. Itu dia kemampuan menganalisisnya. Menganalisisnya itulah yang kita lebih unggul daripada prodi-prodi yang lain. Makanya masuk aljabar. Ada spesifikan nih Kak, spoiler dikit kayak aljabar ini. Apa tuh? Kayak agak angin lalu nggak sih? Oke, mungkin buat Kak Ani sendiri nih Kak, apa sih yang kakak ingin sampaikan kalau misalnya untuk meyakinkan teman-teman tuh kalau misalnya dengan masuk matematika itu malah membuka suatu peluang yang luas gitu loh, masa depan yang lebih luas dan peluang-peluang yang nggak terduga kayak gitu Kak. Oke, dari Ernst tadi kan udah nyebut peluang ya. Peluang identik dengan matematika ya. Kita juga belajar peluang. Iya benar banget Kak, probabilitas ini ya Kak. Nah berangkat dari situ kita bisa membuka banyak peluang yang luas tadi seperti yang disebutkan Evan tadi ya. Ada beberapa pelajaran atau mata kuliah yang sebenarnya itu nge-cover seluruh kemampuan dari prospek kerja yang akan datang gitu. Mulai dari pemrograman kita juga dapat, kemudian statistika, olah data gitu itu juga kita dapat. Terus finance, terus juga kita kalau mau di dunia kuliah lebih luas lagi kita bisa ke HR juga kalau mau kalian di bidang matematika kan ada PSDM juga gitu. Pintar-pintar ngolah diri aja minatnya itu kemana gitu. Terus juga sebenarnya juga kan di matematika UNER terutama ya kita itu ada 4 peminatan. Catat nih guys. Catat guys. Ini ilmu daging nih, berbobot. Ada 4 peminatan. Yang pertama itu aljabar ini pure matematika banget ya. Kemudian yang kedua itu ada pemodelan sistem. Ini biasanya itu lebih ke olah data, dia ngolah data, kemudian kayak estimasi gitu. Berarti kan lebih ke olah data tadi kayak statistika gitu. Dan yang ketiga ada analisis. Ini analisis yang kuat banget ya, pola pikir, pemecahan masalah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ROK. Riset operasi dan komputasi. Ini lebih ke pemrogramannya gitu. Jadi matematika itu bukan ilmu yang cuma ngitung aja tapi nge-cover 4 subbab besar ini gitu. Nah bener banget teman-teman, jadi di matematika tuh jangan ada di pikiran kalian tuh kita sedang menghitung angka, tapi kita banyak juga ya Kak ya, kita belajar soal finance juga ada di math. Kalau misalnya mau yang kayak sekarang banget nih kekinian banget coding juga kita ada. Komputasi itu juga ada. Ada banget. Kalau misalnya teman-teman emang lebih minatnya ke matematika kayak
gue anaknya mat banget. Bisa nih, aku bisa ngomong nih. gue. Oke. Bagus. Gue anaknya enggak ya. Gue anaknya mat banget nih. Itu bisa ambil aljabar ya, Kak. Betul. Kalau misalnya mau lebih beda lagi, analisis. Nah, itu. Itu dia. Dan itu kan memang kayak poin-poin dari nggak hanya menghitung tapi semua aspek kayak analisis dan menghitung yang lain itu kan bisa jadi modal kita buat bersaing di dunia kerja. Nah, ngomongin bersaing nih, Kak Ira, saya kan. Ngomongin soal bersaing nih. Nah, kalau di pekerja tadi juga sempat di-mention sedikit ya oleh Mas Evanus soal kita itu punya harga jual nih dari anak matematika nih. Iya, benar. Nah, tapi kita penasaran nih. Kami ini penasaran nih, Mas. Kira-kira bagaimana ya nanti nih lulusan-lulusan anak matematika ini tuh bisa bersaing dan bisa memenangkan kompetisi di dunia pekerjaan gitu, Mas? Nah, itu dia. Oke, mungkin dari Mas Evanus dulu gimana, Mas? Ya mungkin udah tak singgung ya tadi, kalau harga jual kita kan sebagai ilmu murni dan ilmu dasar juga. Nah, kemampuan analitis kita yang paling diunggulkan. Iya, betul. Kemampuan analitis itu membawa kita kayak belajar lebih cepat, adaptasi yang udah tak sebutin tadi. Nah, untuk bersaing itu ada satu hal yang menurutku juga penting. Namanya itu networking. Networking. Dari networking itu kita kayak bisa membranding diri kita ke orang-orang kayak kita ini bisa belajar ini dengan cepat loh. Nah, seperti itu. Benar. Jadi jadi kita bisa bersaing dengan ilmu-ilmu yang mungkin sudah spesifik kayak sains data, statistika, sistem informasi dan lain sebagainya. Itu poin kita di situ kayak kemampuan analitis kita dan itu harus kan itu kayak soft skill ya. Iya, benar. Nah, itu harus ditunjukkan kayak lewat networking itu tadi kayak kita bisanya itu apa gitu. Oke. Itu jadi kayak membangun personal branding juga ya, Mas ya situ ya? Oke. Nah, mungkin dari Kak Anis gimana, Kak Anis? Kayaknya udah disebutin sama Evan semua ya tadi terkait nilai jual kita di matematika, terutama di matematika UNER ya. Nggak perlu ragu buat prospek kerjanya itu nanti kayak gimana, karena memang luas banget. Benar. Luas tadi banget. Yang tak sebutin kan ada 4 bidang itu. Kemudian aku juga memberi saran buat teman-teman yang masih bisa ada kesempatan gitu, jangan cuma fokus di pelajaran di matkul aja gitu. Karena aku menganalisis itu selain kemampuan hard skill, soft skill itu juga perlu, sangat perlu, bahkan sangat. Ya, itu sebagai poin plus buat teman-teman lulusan dari matematika UNER terutama, biar bisa mempunyai nilai jual yang lebih tinggi lagi gitu. Kayak gitu. Nah, networking yang seperti yang disebutkan dari Evan tadi itu juga bisa kita bangun relasi-relasi dari teman-teman dari jurusan lain, dari sesama teman organisasi gitu. Itu sangat menguntungkan menurutku gitu. Kayak gitu ya, Kak ya. Jadi matematika emang susah, tapi jangan yang belajar mulu gitu ya, Kak ya. Kayaknya karena Kak Anis dan Kak Evan juga tadi udah bilang kalau misalnya bersaing itu perlu kan kalau di dalam dunia kerja. Nah, kalau misalnya nih Kak, semisal tuh diri sendiri itu masih kayak merasa nggak sanggup untuk kayak ikut bersaing karena mungkin merasa kayak matematika tuh nggak seoke itu guys ya. Mungkin dia tuh masih pesimis gitu loh Kak dengan rasanya sendiri. Walaupun mungkin dia itu tipe orang yang udah berusaha banget dia tapi nggak punya channel sana sini gitu. Gimana caranya gimana kalau misalnya ini tuh kita tuh kayak gini terus gitu loh Kak. Mungkin dari Kak Anis gimana kalau misalnya buat teman-teman yang udah berusaha banting tulang, terus berusaha keringat dingin tapi mereka masih ragu gitu. Kita harus kayak ngapain gitu loh Kak. Mungkin kata-kata motivasi lah Kak, kayak Deddy Corbuzier gitu. Kita menyebut podcast lain ya kan teman-teman ya. Nono, Kairon, Oke, upaya apa nih Kak kira-kira bisa dilakukan? Aku nggak bisa terlalu kata-kata mutiara ya. Ibaratkan aja gini. Kalian itu sekarang lagi daki gunung, dan kalian target utama kalian itu ada sampai puncak gitu. Kalian jalan aja dari base camp sampai ke puncak itu ya sesanggup kalian aja. Kalau capek berhenti dulu. Nanti kalau udah istirahat, udah nggak capek lagi, jalan aja terus pelan-pelan, nggak peduli berapapun lamanya, tapi target utama kalian itu tetap di puncak itu tadi. Jadi sebanyak apapun halangannya, sesusah apapun rintangannya, tetap
jalanin aja, percaya semuanya akan indah pada waktunya. Oke, keren banget coy. Sangat gacor ya. Jadi kayak walaupun banyak banget tindasan jedas dari mana-mana gitu, tapi kita harus jalanin aja. Dan jangan lupa memang istirahat. Nah itu teman-teman, jangan kebanyakan belajar, nanti teman-teman tipes waktu UAS lebih kita lebih bingung lagi teman-teman ya. Ini pengalaman kayak Rasa. Untungnya belum pernah ya. Jangan sampai. Kalau dari Mas Stefanus kira-kira gimana Mas? Ada nggak upaya-upaya yang bisa Mas saranin gitu? Kalau udah mereka tuh di titik dimana, wah udah nggak tau lah, udah mau ngapain lagi nih gitu. Mungkin aku bagi ke dalam dua kondisi ya. Oke. Ketika kita mempelajari sesuatu, kita belajar sesuatu ya kayak di kuliah ini, jangan anggap orang-orang di sekitar kalian itu saingan. Oke. Justru anggap orang-orang di sekitar kalian itu tempat kalian untuk belajar. Karena kalau kalian nganggap saingan, ketika orang itu lebih jago dari kalian, kalian buat ngejar itu harusnya itu bukan tuntutan bukan suatu yang iya, bukan harus yang dikejar ya. Bukan. Tapi lebih baik kita kayak kayak bertanya ke orang itu, kayak kok bisa kayak gini tuh gimana, kok kamu bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau orang lain bisa, aku tentu harus juga bisa gitu. Jadi kalau menurutku pribadi, kalau kita nganggap orang-orang di sekitar kita itu saingan, kita bakal gengsi buat nanya sih sebenarnya. Bener sih Mas, bener. Karena kita merasa di lebih oke gitu ya. Iya benar. Masa nggak mau kalah? Aduh, karena kita mau kalah, karena kita lebih unggul, nggak usah nanya dia orang kita lebih unggul gitu ya. Kayak gitu ya Kak ya, jadinya nggak berkembang ya Kak ya. Memang penting banget sih, jangan jadiin itu sebagai goals dari mat ini gitu. Jangan jadiin saingan antar mahasiswa itu sebagai goals untuk bisa personal branding lah dan segala hal kayak gitu ya Mas ya. Yang kedua tuh apa tuh Mas? Nah tadi kan poin pertama kalau kita sedang belajar sesuatu ya. Nah poin kedua ini ketika kita ingin mencapai sesuatu kayak misal pekerjaan ataupun jabatan tertentu gitu. Nah itu memang kita harus kayak bersaing dan menjadi memang kan posisi misal ada satu pekerjaan nih yang butuh satu posisi tapi pelamarnya banyak. Nah di situ kita harus menunjukkan dari proses belajar kita ya tadi yang udah aku sebutin yang lalu kayak proses kita untuk belajar sesuatu dan ketika kita ingin mencapai sesuatu itu kita bisa maksimal ketika ingin mencapai sesuatu. Benar. Nah jadi kayak ketika ingin mendapatkan sesuatu misal pekerjaan kayak gitu itu memang kita harus menunjukkan poin-poin terbaik dari diri kita dari proses yang udah kita lalui tadi. Berarti bisa aku simpulin kalau dari Kak Anes itu jalanin aja terus, jalan terus, small progress still progress. Semua akan kumlot pada waktunya teman-teman. Walaupun starting pointnya adalah kalkulus C, tapi C itu means cum laude kan Kak? C itu means cum laude teman-teman ternyata. Dan kalau dari Kak Evan sendiri, teman-teman ini punya teman seangkatan, jangan dianggap sebagai saingan, tapi dianggap sebagai teman untuk belajar kayak gitu ya Kak ya. Teman prodi-prodi lain juga harus. Nah teman-teman prodi lain juga, karena kalau kita bubble-nya di mat-mat aja juga ini ya stuck ya Kak ya. Benar. Meluas lah ya. Ekspansi lah. Mungkin selanjutnya nih gimana nih Rafli? Terakhir aja nih Kak Eran. Terakhir. Nah, dari bintang tamu terakhir. Kak Eran sedih Kak? Lumayan, karena aku masih banyak hal yang mau aku tanyakan. Di belakang kamera aja. Di belakang kamera nggak bisa ikutan. Makanya masuk prodi matematika. Boleh. Nah terakhir nih dari para kakak-kakak bintang tamu yang keren-keren banget nih ya kan. Kira-kira ada nggak Kak pesan-pesan ya kan? Pesan-pesan buat para pendengar postur kita yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat nih. Kira-kira mungkin kata-katanya boleh satu kalimat, boleh terserah buat menyemangati mereka aja gitu ya Karen ya. Buat meyakinkan mereka aja kalau misalnya kayak aku adalah orang yang kayaknya salah jurusan tapi udah nggak bisa pergi juga dari sini gitu. Atau mungkin Rafli juga mungkin merasa seperti itu gitu loh. Iya, sekalian buat aku kan. Karena dia udah pusing
gitu kayaknya Kak. Mungkin dari kakak-kakak bisa 1 kata, 2 kata, atau 10 kata, 100 kata terserah kakak mungkin. Dari silakan. Kak mana dulu nih? Kak Anis atau Kak Stefanus dulu nih? Oke, dari Kak Anis dulu. Kak Anis dulu. Silakan. Oke, buat teman-teman perlu digarisbawahi ya, matematika itu nggak semenyeramkan itu gitu. Ketat. Itu dia. Teman-teman di sini juga pasti setuju untuk adik-adik SMA terutama yang masih bingung buat cari jurusan nanti di kuliahan. Aku saranin aja kalau memang suka berpikir, suka matematika, masuk aja matematika UNER gitu. Itu rumah yang tepat buat kalian berproses dari segi apapun kalian sangat diharapkan di sini. Oke. Rumah yang tepat. Rumah. Aku langsung Kita langsung, apalagi kamu kayak yang ngekos di sini ya. Iya lagi ngerantau. Rumah nih gitu. Rumahku nih di sini, guys. Ayo nyusul ya teman-teman. Ya nyusul nih Rumah. teman-teman. Karena katanya Kak Anis, matematika nggak sesusah itu. Yes. Enggak sesuai itu. Kamu sangat tidak tertekan kan Enggak, untuk menjawab enggak. ini. Iya, benar banget. Kakak nggak usah tertekan ya. Oh, yang penting dari hati kita ngomongnya nggak sesusah itu. Oke. Mungkin kalau dari Kak Stefanus nih. Oke, mungkin tadi dari Kak Anis pun udah nge-highlight dari yang spesifik ke matematika. Mungkin aku mau nge-highlight ke teman-teman yang masih bingung mau jurusan apa. Aku pesen jangan nyerah sampai saat ini, karena aku inget banget kata-kata Panji yang masih aku pegang sampai saat ini, kayak ketika kita nyerah sama diri kita, Tuhan itu nggak nyerah sama diri kita, teman-teman. Wow. Jadi sebesar apapun kebingungan kalian, masih ada celah kecil yang masih bisa kalian kejar. Jadi tetap semangat dan keep find your way. Oke. Aku tersentuh Kak Ernst. Aku juga tersentuh nih. Kayak semenyerah apa tadi Kak? Semenyerahnya diri kita, Ya. Tuhan nggak menyerah sama Tuhan kita. nggak akan menyerah sama diri kita. Itulah yang harus di highlight ya teman-teman. Itu harus ya. di-highlight Bagus emang. banget loh tadi Rafli ya. Parah. Kakak tersentuh nggak? Bukan dong. Bukan, beda. Bukan ya, cukup. Aku sangat tersentuh teman-teman, karena juga aku sedang di posisi kayak emang bisa ya lanjut gitu, tapi kalau mau pindah juga udah semester 5 jadi kayak nggak bisa juga gitu loh teman-teman. Bener tadi karena kakak harus tetap berproses kayak. Aku ingat kata-katanya Kak Anis tadi sih. Yes. Jalanin aja walaupun banyak rintangan. Yes. Dan bukan soal menang dari orang lain ya. Bukan menang dari orang lain, tapi tetap optimis, jalanin aja dulu. Oke. Terima kasih banyak ya kan buat kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk meramaikan podcast episode kedua Posture pada kesempatan kali ini. Betul. Oke, terima kasih banyak ya kakak ya. Nah, buat teman-teman pendengar, intinya Kak Ernst. Intinya ingat, oke. Jadi yang terbaik itu bukan soal menang dari orang lain, teman-teman. Betul. Tapi tetap optimis dan terus berproses. Bener banget. Itu dia. Paham. Kasih paham. Oke. Jadi kayaknya karena tadi si Rafli udah nge-quotes ya teman-teman, udah menciptakan quotes-nya sendiri. Kayaknya itu udah pertanda kalau misalnya postur pada hari ini episode 2 itu udah berakhir ya. Sedih banget. Ya kayak kita nanti, tapi nggak apa-apa Kak, kakak nanti bisa lihat lagi replaynya. Mungkin sampai jumpa teman-teman. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya yang pasti lebih banyak lagi, lebih seru lagi daripada hari ini dengan aku dan Rafli yang akan kalian jumpai lagi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah hadir sebagai narasumber, yang menjadi narasumber tergacor. Guacor pol. Oke. Jadi terima kasih ya teman-teman yang udah menyaksikan Postur pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, dadah.